Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa MH Imtiaz rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Ia berikan kepada kita. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, keimanan, keislaman, dan semua nikmat yang Allah masih percayakan kepada kita mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengakui nikmat-nikmat itu datang dari Allah, kesyukuran kita bisa mengimbangi nikmat-nikmat Allah yang banyak itu. Hamdan yuwafi ni'amah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita terus memperbanyak salawat kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam daftar umat beliau yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, pada dua bab pertama dari kitab Mukasyafatul Qulub, bab pertama dan bab kedua telah dibahas tentang tema al-khauf minallah, tentang tema takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keimanan yang ada di dalam hati kita, hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ingin Allah murka kepada kita, karena kita tidak ingin di akhirat nanti Allah menjadikan kehidupan kita sulit, menjadikan azab merupakan bagian dari pendapatan kita. Tentu kita tidak ingin pendapatan kita di akhirat nanti adalah azab Allah. Maka di dunia ini kita harus memupuk sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, rasa takut di dalam hati kita, hendaknya tumbuh subur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ketiga dari kitab Mukasyafatul Qulub. Bab yang akan membahas tema fis sabri wal marad. Tema sifat sabar dan penyakit. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala memulai pembahasan al-babul tsalits fis sabri wal marad ini dengan mengatakan, Man arada ayyanjuwa min adzabillah. Siapa saja yang ingin selamat dari azab Allah, wa yanala thawabahu wa rahmatahu, dan ingin mendapatkan pahala dan kasih sayang dari Allah, wa yadkhula jannatahu, dan ingin masuk ke dalam surganya Allah, falyanha nafsahu an syahawatid dunya, maka hendaknya ia mencegah nafsunya dari mengikuti kesenangan-kesenangan dunia. Wal yasbir ala syada'idiha wa masaibiha, dan hendaknya ia bersabar atas kesusahan-kesusahan hidup yang ada di dunia, dan hendaknya ia bersabar atas musibah-musibah yang Allah timpakan di dunia ini. Para pemirsa rahimakumullah, siapa di dalam kehidupan dunianya yang tidak pernah merasakan kesulitan? Siapa di dalam kehidupan dunianya yang tidak pernah mengalami kesusahan? Siapa yang di dalam kehidupan dunianya selalu senang, selalu bahagia? Sekaya apapun orang, sebanyak apapun harta yang ia miliki, sebagaimana dia mengalami kebahagiaan dan kesenangan hidup, ada saat dia mengalami kesusahan dan kesulitan hidup. Ada saat dia mengalami kesedihan. Sebaliknya, siapakah orang
yang tidak pernah mengalami kesenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Semiskin apapun orang, meski dia tidak memiliki harta, ada saat dia mengalami kesenangan yang ditandai dengan sunggingan senyum di bibirnya, yang ditandai dengan isyarat kebahagiaan itu ada di matanya. Para pemirsa rahimakumullah, karena kehidupan dunia selalu berubah. Ada saat kita senang, ada saat kita bahagia, ada saat kita susah, ada saat kita sengsara. Maka pada saat kita mengalami kesusahan, hendaknya kita bersabar atas kesusahan hidup dunia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah cinta, Allah menyukai hamba-hambanya yang bersabar. Ini adalah salah satu pernyataan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tujukan kepada hamba-hambanya yang bersabar. Bersabar atas apa? Bersabar atas musibah yang Allah timpakan. Bersabar di dalam melakukan ketaatan. Bersabar di dalam menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Banyak di dalam Al-Quran pernyataan cinta yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Dan salah satu hamba yang menerima pernyataan cinta dari Allah itu adalah orang-orang yang bersabar. Wasabru ala aujuh. Sabar itu terdiri dari beberapa bentuk. Sabrun ala ta'atillah. Yang pertama, kesabaran itu bisa kita lakukan ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya bersabar di dalam mentaati Allah? Para pemirsa rahimakumullah, bukankah ketika kita berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada saja ujian-ujian, ada saja halangan-halangan, ada saja hambatan-hambatan yang kalau kita tidak bersabar, kita akan berhenti melakukan ketaatan itu. Maka butuh kesabaran di dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabrun an maharimillah. Yang kedua, kesabaran yang dituntut dari kita itu adalah kesabaran ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya di dalam kita melakukan ketaatan, ada godaan-godaan, ada hambatan-hambatan. Begitupun ketika kita meninggalkan larangan Allah, ada ujian, ada cobaan yang harus kita lalui. Ketika kita berusaha meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita bisa menahan diri agar tidak terjerumus kepada apa yang Allah haramkan, itulah kesabaran dari meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Wasabrun alal musibati. Dan yang ketiga dari bentuk kesabaran itu adalah bersabar di dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan. Kapan? Indas sadmatil ula. Sabar di dalam menerima musibah yang dinilai sebagai bentuk kesabaran, yang dinilai sebagai kesabaran yang akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah indas sadmatil ula. Kesabaran ketika kita menghadapi benturan pertama, ketika musibah itu baru terjadi, kita sudah menunjukkan kesabaran. Memang, mau tidak mau, lambat laun, siapapun yang ditimpa musibah, dia akan menerima dengan kesabaran musibah itu. Tapi tidak semata-mata kesabaran yang dinilai. Kesabaran yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas dengan kecintaannya adalah as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran ketika benturan pertama, ketika tabrakan pertama, ketika kita menghadapi musibah itu pertama kali, disitulah kita menunjukkan kesabaran. Itulah kesabaran yang akan berbalas dengan cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman sabara ala ta'atillahi ta'ala, maka siapa saja yang bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
a'tahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati 300 darajatin fil jannah. Pasti Allah akan memberikan kepadanya pada hari kiamat nanti 300 derajat di dalam surga. Kullu darajatin ma bainas sama'i wal ard. Setiap satu derajat, setiap satu tingkatan dari 300 tingkatan itu, jaraknya ma bainas sama'i wal ard. Ketinggian langit yang pertama sampai bumi yang kita pijak ini. Itu luas dan ketinggian satu derajat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan bersabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala itu. 300 derajat yang setiap derajatnya ketinggian dan luasnya ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Wa man sabara an maharimillah, dan siapa saja yang bersabar dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'tahu Allah taala yaumal qiyamati 600 darajah. Pasti Allah akan memberikan kepadanya pada hari kiamat nanti 600 derajat di dalam surga. Kullu darajatin mithlu ma bainas sama'is sabi'ah wal ardis sabi'ah. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang bersabar di dalam meninggalkan hal-hal yang ia haramkan 600 derajat di dalam surga. Satu derajat di antara 600 derajat itu, ketinggian dan luasnya ma bainas sama'is sabi'ati wal ardis sabi'ah, antara langit yang ketujuh dan bumi yang ketujuh. Masya Allah. Luar biasa, istimewa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Wa man sabara 'alal musibati a'ta Allah Ta'ala yaumal qiyamati 700 darajatin. Siapa saja yang bersabar di dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan, a'tahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya pada hari kiamat 700 darajah, 700 derajat fil jannah, di dalam surga. Kullu darajatin ma bainal 'arsy ila tsara. Setiap derajat dari 700 derajat itu, ketinggiannya, jaraknya ma bainal 'arsy ila tsara. Itu jarak antara arasy dan bumi yang paling bawah. Masya Allah. Luar biasa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bersabar atas musibah yang ia timpakan. Ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Ini merupakan hadis qudsi. Ketika di dalam sebuah hadis dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka itu adalah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Ma min 'abdin nazalat bihi baliyatun fa'tasama bi illa a'taituhu qabla an yas'alani. Tiada seorang hamba pun yang diturunkan kepadanya satu cobaan, yang ditimpakan kepadanya satu ujian, fa'tasama bi, kemudian dia berlindung kepadaku, dia berpegang kepadaku, dia bersandar kepadaku, illa a'taituhu qabla an yas'alani, kecuali pasti aku akan memberikan apa yang dia inginkan sebelum dia meminta kepadaku. Apa Allah tahu apa yang kita inginkan? Allah Maha tahu semua keinginan yang ada di dalam hati kita. Allah tahu. Maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersabar atas musibah yang Allah timpakan dan kita bersandar kepada Allah, berpegang kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Allah menjamin Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan
bahkan sebelum kita meminta apa yang kita inginkan itu. Wa astajib lahu qabla ayyad'uani, dan pasti saya akan menjawab doa-doanya sebelum dia berdoa kepada saya. Saya akan menjawab doa-doa yang ia panjatkan bahkan sebelum dia berdoa. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang ketika Allah turunkan musibah, Allah timpakan musibah, Allah datangkan ujian, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min 'abdin nazalat bihi baliyatun fa'tasama bi makhluqin duni illa aghlaqtu abwabas sama'i 'alaihi. Dan tiada seorang hamba yang ditimpa oleh satu ujian, yang dikenai oleh satu musibah, lalu ia berpegang, ia bersandar, ia berlindung kepada makhluk selain aku. Dia tidak berlindung kepadaku, dia tidak bersandar kepadaku, dia tidak meminta perlindungan kepadaku. Illa aghlaqtu abwabas sama'i 'alaihi. Kecuali aku kunci, aku tutup pintu-pintu langit atasnya. Itu artinya apa? Apapun yang ia minta kepada Allah, apapun yang ia panjatkan berupa doa kepada Allah, pintu langit tertutup untuk doa itu. Doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan orang itu tidak akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena ketika musibah Allah timpakan kepadanya, dia bukannya berlindung kepada Allah, bukannya bersandar kepada Allah, bukannya berpegang kepada Allah, tapi dia berlindung, dia bersandar, dia berpegang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu 'alal 'aqili ay yasbira 'alal bala wa la yashku fayanju min 'adzabid dunya wal akhirah. Maka sebagai orang yang berakal, hendaknya kita bersabar atas bala yang Allah timpakan, atas ujian yang Allah datangkan, dan kita tidak mengeluh, tidak mengeluhkan bala itu, tidak mengeluhkan ujian itu kepada makhluk. Kalaupun kita harus mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bahwa kita yakin apa yang menimpa kita adalah sesuatu yang datang dari Allah dan tidak akan bisa menjauhkan kita dari bala dan ujian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersabar atas bala dan kita tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah, kita akan mendapatkan keselamatan min adzabid dunya wal akhirah, dari azab dunia dan akhirat. Lianna asyaddal bala'i 'alal anbiya' wal awliya. Karena bala, ujian yang paling berat, ujian yang paling keras, ujian yang paling luar biasa, itu ditimpakan oleh Allah kepada para nabinya, kemudian kepada para walinya. Semakin tinggi keimanan seseorang kepada Allah, semakin kuat keimanan seseorang kepada Allah, semakin tinggi pula ujiannya, semakin kuat pula bala yang Allah timpakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji? Tidak. Allah tidak akan membiarkan seorang hambanya pun menyatakan keimanan tanpa ada ujian yang Allah timpakan kepada dia, tanpa ada ujian yang Allah turunkan kepadanya. Pasti bagi orang-orang yang menyatakan keimanan kepada Allah, ada ujian yang harus dia jalani, ada ujian yang harus dia lulus menghadapinya. Qala al-Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Imam al-Junaid al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, al-bala'u sirajul arifin. Bala, ujian itu adalah lentera bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan bala itu, orang yang mengenal Allah semakin jelas melihat tanda cinta Allah kepadanya. Semakin jelas ia memandang bahwa ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa yaqazatul muridin. Dan bala itu juga
merupakan penyadar bagi orang-orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang ingin mengenal Allah lebih baik, maka bersiaplah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan kita untuk mengenal Dia mengharuskan kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa salahul mu'minin, dan bala itu juga merupakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Karena di dalam bala itu ada keutamaan yang Allah ingin tunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman itu. Ada dosa yang bisa diampuni oleh Allah, yang bisa dihapuskan oleh Allah dengan bala yang ia timpakan, dengan ujian yang ia datangkan. Maka bala adalah kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Wa halakul ghafilin, dan bala itu merupakan kehancuran, merupakan kebinasaan bagi orang-orang yang lalai dari kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Kewajibannya untuk menyembah Allah dia lalaikan, maka bala yang Allah timpakan adalah kebinasaan dan kehancuran baginya. La yajidu ahadun halawatal iman hatta ya'tiyahul bala wa yarda wa yasbir. Seseorang tidak akan mendapati manisnya keimanan. Bagaimana iman itu bisa dirasakan manis? Ketika kita beribadah kepada Allah, kita merasakan kesenangan di dalam hati. Kita merasakan kemudahan di dalam kehidupan kita. Itulah tanda kita sudah mendapatkan manisnya iman di dalam hati kita. Bagaimana kita bisa mendapati manisnya keimanan itu? Seseorang tidak akan mendapati manisnya keimanan hatta ya'tiyahul bala, sampai datang kepadanya bala dan ujian dari Allah. Wa yarda wa yasbir, dan ia ketika bala itu datang, dia ridho terhadap Allah dan dia pun bersabar di dalam menghadapi musibah dan bala itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man marida lailatan fa sabara wa radiya 'anillah, kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu." Siapa saja yang suatu malam merasakan sakit, ditimpa oleh suatu penyakit, dan dia bersabar menghadapi penyakit itu, dan dia ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kepadanya penyakit itu, kharaja min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuh, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya, tanpa membawa dosa sedikit pun. Fa idza maridtum fala tatamannawul afiyah. Maka apabila kalian merasakan sakit, mengalami sakit, fala tatamannawul afiyah, maka jangan kalian berangan-angan, jangan kalian berharap disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit itu. Para pemirsa rahimakumullah, bukankah ketika kita sakit, kita sering berharap disembuhkan oleh Allah dari penyakit itu? Maka itu keimanan orang-orang yang awam, menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih sangat rendah di hadapan orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan terhadap tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mengenal Allah dengan baik, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu, ketika kalian sakit, jangan berharap sembuh, jangan berharap Allah menyembuhkan kalian. Bagaimana kita memaknai hadis ini? Para pemirsa rahimakumullah, bukankah kita yakin ketika Allah memberikan penyakit kepada kita, itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini hal itu, dan keyakinan ini akan meningkatkan,
akan menunjukkan keimanan kita kepada Allah semakin tinggi, bukan lagi keimanan orang yang awam. Keyakinan bahwa penyakit itu merupakan rahmat dari Allah. Bagaimana kalau kita berharap kesembuhan dari penyakit? Itu kan sama artinya dengan kita tidak ingin rahmat itu ada pada diri kita. Bukankah itu berarti bahwa kita ingin kasih sayang Allah itu hilang dari diri kita? Ketika kita berharap disembuhkan oleh Allah dari penyakit, dengan keyakinan bahwa rahmat Allah itu bisa berbentuk penyakit, maka keyakinan kita bahwa penyakit yang kita alami adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kepada kita untuk tidak menghilangkan rahmat itu dari diri kita. Itu artinya kita tidak berharap Allah menyembuhkan penyakit yang kita rasakan, karena kita tidak ingin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hilang dari diri kita. Qala ad-Dhahhak, telah berkata Imam ad-Dhahhak rahimahullahu ta'ala, man lam yubtala baina kulli arba'ina laylatan, siapa saja yang tidak pernah diuji oleh Allah, tidak pernah diberikan ujian oleh Allah, baina kulli arba'ina laylatan, di antara setiap 40 malam. Artinya, kalau seseorang tidak pernah diuji oleh Allah selama 40 malam, tidak ada satupun ujian yang datang kepadanya. Bibaliyatin, tidak pernah diuji dengan satu ujian. Au hammin, atau satu kesusahan. Au musibatin, atau dengan satu musibah. Falaysa lahu 'indallahi khair, maka tidak ada bagi orang itu di sisi Allah satu kebaikan pun. Masya Allah. Ini artinya apa? Ada kebaikan yang Allah inginkan, ada kebaikan yang akan Allah datangkan kepada seorang yang beriman ketika dia mendatangkan ujian, ketika dia mendatangkan kesusahan, ketika dia mendatangkan musibah untuk orang yang beriman itu. Ada kebaikan yang Allah inginkan, ada kebaikan yang Allah datangkan. Maka ketika kita yakin bahwa ujian, kesusahan, musibah yang Allah datangkan itu adalah kehendak Allah untuk kita mendapatkan kebaikan, tentu kita tidak hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ujian itu datang, ketika kesusahan itu menimpa, ketika musibah itu ditimpakan oleh Allah untuk kita. Selain itu kita akan mengatakan alhamdulillah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala, beliau pernah berkata, idza butuliyal 'abdul mu'minu bis-saqam, apabila seorang hamba yang beriman diuji dengan satu penyakit, qala li sahibis shimal, Allah berkata kepada malaikat yang ada di kiri, malaikat yang akan mencatat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia. Allah mengatakan kepada malaikat itu, irfa'il qalama anhu, angkat pena yang engkau gunakan untuk menulis kejelekan-kejelekan hambaku ini dari hambaku. Jangan tulis kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh hambaku yang aku datangkan penyakit kepadanya. Wa qala li sahibil yamin, dan Allah berkata kepada malaikat yang ada di sebelah kanan, malaikat yang mencatat kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, uktub li'abdi ahsana ma kana ya'malu, catatlah untuk hambaku ini, hamba yang aku berikan penyakit ini, ahsana ma kana ya'malu, perbuatan terbaik yang pernah ia kerjakan. Catat. Sungguh luar biasa, rahimakumullah, para pemirsa. Ketika Allah mendatangkan penyakit kepada seorang hamba, Allah akan perintahkan malaikat yang ada di sebelah kiri yang mencatat kejelekan untuk tidak mencatat kejelekan itu, tidak mencatatnya sebagai dosa. Tapi bagi malaikat yang ada di sebelah kanan
yang mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Allah perintahkan untuk mencatat perbuatan yang baik, perbuatan terbaik yang pernah dilakukan oleh hamba itu. Dicatat sebagai sebuah pahala. Wa jaa'a fil khabari 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza maridal 'abdu, ba'atsallahu ilaihi malakain." Apabila seorang hamba mengalami sakit, maka Allah akan mengutus 2 orang malaikat kepada hamba yang sakit itu. Faqala, lalu Allah berkata, "Unzur ma yaqulu 'abdi." Perhatikan apa yang diucapkan oleh hambaku. Fa in huwa qala alhamdulillah, maka jika dia mengatakan alhamdulillah, rufi'a dzalika ila Allah, maka perkataan itu dilaporkan oleh malaikat ini kepada Allah. Wa huwa a'lam, padahal Allah lebih tahu. Allah tahu apa yang dikatakan oleh hambanya yang mengucapkan alhamdulillah, padahal Allah timpakan kepadanya penyakit. Fayaqulu, maka Allah berkata kepada malaikat itu, li'abdi alayya in ana tawaffaituhu an udkhilahul jannah. Bagi hambaku yang sakit, yang aku timpakan penyakit, dan dia mengucapkan alhamdulillah, baginya, jika saya mewafatkannya, jika saya mencabut nyawanya pada saat itu, an udkhilahul jannah, wajib, pasti saya akan memasukkannya ke dalam surga. Wa in ana syafaituhu an ubdilahu lahman khairam min lahmihi. Dan jika saya memberikan kesembuhan kepadanya, saya pasti akan menggantikan untuknya daging yang lebih baik dari dagingnya sebelum dia mengalami sakit itu. Wadaman khairam min dami. Dan saya akan menggantikan untuknya darah yang lebih baik dari darah yang ia miliki sebelum dia mengalami sakit itu. Wa an ukaffiru anhu sayyiatihi, dan pasti saya akan menghapuskan untuknya kesalahan-kesalahannya. Pemirsa rahimakumullah, sedikit dari apa yang disampaikan pada bagian pertama bab yang ketiga yang membahas tentang kesabaran dan penyakit ini memberikan kita banyak pelajaran yang sangat berharga untuk menunjukkan peningkatan di dalam keimanan kita. Maka penyakit itu, ujian itu, musibah yang Allah timpakan itu, hendaknya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Karena banyak keutamaan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bersabar. Cukuplah kecintaan Allah bagi hamba-hambanya yang bersabar sebagai balasan yang terbaik, sebagai balasan yang terindah. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Balasan apa yang lebih baik daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kecintaan Allah kepada hambanya, itulah balasan yang terbaik yang Allah berikan di antaranya bagi hamba-hambanya yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita kesabaran ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita merasakan sakit, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bersabar, dan semoga Allah selalu memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.